Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang telah mengklik video ini. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengetahuan umum. Jadi nanti untuk sistemnya kalian mengerjakan selama 10 detik. Setelah 10 detik kita akan melakukan pembahasan bersama. Oke, untuk menghemat waktu, langsung kita ke soalan pertama. Soal nomor 1. Wilayah daratan pada peta digambarkan dengan gradasi warna hijau, kuning, dan coklat yang bermakna sebagai A. Perbedaan suhu daratan, B. Perbedaan ketinggian tempat, C. Batas wilayah kabupaten atau kota, D. Perbedaan jenis flora dan fauna. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Keterangan simbol warna pada peta. Yang pertama, hijau menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Untuk hijau muda menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 meter hingga 400 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, kuning menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 400 meter hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk warna coklat muda menunjukkan daerah yang memiliki ketinggian antara 1000 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Kemudian coklat menunjukkan daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut. Kemudian biru keputihan menunjukkan warna pada perairan laut yang dangkal. Kemudian untuk warna biru muda menunjukkan perairan laut yang memiliki kedalaman antara 200 meter hingga 2000 meter. Kemudian untuk warna biru tua menunjukkan perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Sehingga jawaban untuk nomor yang pertama adalah B. Perbedaan ketinggian tempat. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga sebagian besar wilayahnya beriklim A. Tropis, B. Panas, C. Kemarau, dan D. Subtropis. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Tipe iklim di benua Asia adalah yang pertama iklim tropis, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin muson dan memiliki curah hujan yang tinggi. Daerah ini terletak pada daerah lintang 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang utara. Kemudian untuk iklim subtropis basah, yaitu iklim yang memiliki curah hujan tinggi karena terpengaruh oleh angin musim tenggara dari Samudra Pasifik, dan musim kemarau yang terjadi karena angin musim yang bertiup dari Asia Tenggara. Iklim ini terletak pada wilayah 23,5 derajat lintang utara dan sampai 30 derajat lintang utara. Kemudian untuk iklim sedang, yaitu iklim yang memiliki curah hujan rendah. Iklim ini terletak pada lintang 30 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara yang meliputi sebagian kecil wilayah Asia Timur. Kemudian, iklim kutub
yaitu iklim yang memiliki suhu sangat rendah karena didominasi oleh pengaruh kutub sehingga pada musim dingin suhu mencapai di bawah titik beku. Iklim ini terletak pada lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara. Contoh dari iklim ini adalah daerah Siberia Utara. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah A, tropis. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Perubahan sosial pada masyarakat perkotaan lebih cepat daripada masyarakat pedesaan. Karena masyarakat perkotaan A. bersifat homogen, B. cepat menerima pengaruh luar, C. memiliki mobilitas rendah, D. keyakinan agamanya berlainan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada masyarakat yang tinggal di perkotaan, perubahan sosial lebih cepat terjadi dibandingkan di desa. Karena masyarakat perkotaan yang datang dari berbagai latar belakang cenderung lebih terbuka dengan perubahan. Banyak masyarakat desa yang memilih pindah ke kota karena kota dianggap mempunyai daya tarik lebih. Sehingga dengan banyaknya orang yang tinggal di kota mengakibatkan pembangunan terjadi terpusat di kota. Kemudian, akses pengetahuan dan teknologi yang lebih mudah diakses mengakibatkan orang yang tinggal di kota cepat menerima perubahan dibanding masyarakat yang hidup di desa. Sehingga dapat dikatakan perubahan sosial di kota lebih cepat dibandingkan di desa karena di kota cepat menerima pengaruh luar. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah A, cepat menerima pengaruh luar. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial akan menimbulkan terjadinya A. integrasi, B. asimilasi, C. akomodasi, dan D. disintegrasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Integrasi adalah penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembekuan suatu identitas nasional. Asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki oleh sifat lingkungan sekitar. Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Disintegrasi adalah kegiatan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Jadi jawaban untuk nomor ini adalah D, disintegrasi. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5, sikap kita terhadap datangnya budaya asing adalah A. menolak semua unsur budaya asing, B. memilihnya sesuai budaya kita, C. menyesuaikan dengan kebutuhan bangsa, D. menerima semua unsur pengaruh budaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Perubahan sosial merupakan kondisi berubahnya struktur atau tatanan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Terjadinya perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor pendorong perubahan sosial, yaitu sifat terbuka masyarakat dan kontak dengan budaya lain. Sikap terbuka masyarakat terhadap perubahan dapat menghilangkan prasangka buruk terhadap sesuatu yang baru. Hal ini tersebut juga didorong masyarakat untuk kontak dengan budaya lain yang diawali dengan interaksi, kemudian menimbulkan rasa saling suka dan terjadi persilangan budaya.
Masuknya kebudayaan asing tidak selalu dapat kita terima semua unsur budayanya, karena suatu masyarakat memiliki nilai, norma, dan adat istiadat yang berbeda, sehingga tidak semua budaya asing sesuai dengan tradisi budaya kita. Sikap bijak dalam menghadapi hal tersebut adalah menyaring budaya asing yang masuk. Apabila sesuai dengan budaya kita, maka dapat kita terima, namun apabila bertentangan, dapat kita hindari. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah B, memilihnya sesuai budaya kita. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, berdiri pada hari Minggu tanggal A. 2 Mei 1908, B. 20 Mei 1908, C. 2 Mei 1928, dan D. 20 Mei 1928. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang menjadi awal kebangkitan di Indonesia. Sejarah berdirinya Budi Utomo berawal dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi sekolah namanya Stovia. Di depan para mahasiswa sekolah kedokteran itu, Wahidin menyerukan agar mereka membuat organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Sutomo, salah satu seorang mahasiswa yang mendengar ide tersebut, tertarik untuk menjalankannya. Alhasil, Sutomo dan sejumlah pemuda lain mendirikan Budi Utomo di Batavia. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi organisasi pemuda pribumi pertama di Indonesia yang berjalan dengan baik. Jadi jawaban untuk nomor tersebut adalah B, 20 Mei 1908. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Rakyat Surabaya di bawah kobaran semangat Bung Tomo berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris terjadi pada tanggal A. 25 Oktober 1942, B. 10 November 1945, C. 10 November 1942, D. 25 November 1945. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh tewasnya AWS Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Malabi menjadi alasan bagi pihak Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya. Setelah ultimatum Inggris mengenai penyerahan tanpa syarat bagi rakyat Surabaya tidak diindahkan, maka terjadinya pertempuran antara pihak Sekutu dan Indonesia. Hingga puncaknya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran baru berakhir pada tanggal 20 November 1945 dengan pihak Indonesia yang berhasil mempertahankan kota Surabaya dari pendudukan Inggris. Jadi jawaban untuk nomor tersebut adalah B, 10 November 1945. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Tujuan pokok dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah A. Membentuk Kabinet Gotong Royong, B. Mempertahankan Badan Konstituante, C. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, D. Kembali ke Undang-Undang Dasar sementara 1950. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dekret dikeluarkan karena adanya kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar.
baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Setelah itu dekret dikeluarkan karena ada desakan juga dari masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret dikeluarkan juga untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia karena adanya rentetan peristiwa politik yang terjadi pada waktu itu. Dekret Presiden dikeluarkan hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, Jakarta. Isi daripada dekret Presiden sebagai berikut. Yang pertama, dibubarkannya Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi untuk jawaban nomor tersebut adalah C, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Tujuan utama pemerintah mengizinkan penanaman modal asing di Indonesia adalah A. Mendorong peningkatan produksi, ekspor, dan perluasan lapangan pekerjaan. B. Mendorong peningkatan produksi dan meningkatkan hubungan bilateral. C. Meningkatkan produksi, perluasan lapangan pekerjaan untuk kepentingan asing. D. Mendorong ekspor, hubungan dengan negara maju dan membantu negara lain. Oke, lanjut ke pembahasan. Penanaman modal asing atau PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan, diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam ahli teknologi, ahli keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara sedang berkembang, mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi untuk jawaban nomor tersebut adalah A. Mendorong peningkatan produksi, ekspor, dan perluasan lapangan pekerjaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 10. Perhatikan nama negara berikut: Irak, Turki, Mesir, Brazil, Libya, Jepang, Kanada, dan Arab Saudi. Dari daftar di atas, negara yang terletak di benua Asia adalah nomor A 123, B 234, C 357, dan D 268. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Daftar negara dan letak benua. Yang pertama, Irak dari benua Asia, Turki dari benua Asia, Mesir dari benua Afrika, Brazil dari benua Amerika Selatan, Libya dari benua Afrika, Jepang dari benua Asia, Kanada dari benua Amerika Utara, dan Arab Saudi dari benua Asia. Jadi jawaban untuk nomor tersebut adalah D, 26 dan 8. Oke, mungkin itu untuk belajar bareng pada video kali ini. Nanti akan ada video-video berikutnya yang tentunya akan membahas soal-soal pengetahuan umum ataupun mata pelajaran lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.